Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat walafiat. Jangan bosan-bosan untuk mengikuti remedial ini ya. Hari ini adalah jadwal remedial untuk mata pelajaran IPS tema 7. Disimak baik-baik ya. Materi IPS yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai posisi dan peran Indonesia dalam lingkup ASEAN. Kompetensi dasar pada mata pelajaran IPS kali ini adalah 3.3 menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Dan KD 4.3 menyajikan hasil analisis tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi. Yang pertama, menetapkan tarif khusus terhadap barang dan jasa sesama negara ASEAN. Kerjasama ini bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian antar negara ASEAN. Yang kedua, mendorong penanaman modal di negara-negara ASEAN. Peran ini bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomian. Yang ketiga, mengembangkan wilayah yang berpotensi dalam bidang perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Dan yang terakhir adalah mendirikan proyek industri yang dikelola bersama. Contohnya, pendirian pabrik pupuk urea di Aceh dan Malaysia. Kerjasama ini bermanfaat untuk memperkuat ekonomi regional sesama negara ASEAN. Ini adalah peran Indonesia di ASEAN dalam bidang politik. Yang pertama, menggagas dibentuknya Komunitas Keamanan ASEAN. Nah, lantas apa peran Indonesia? Peran Indonesia adalah membantu menanggulangi tindak kejahatan dan kekerasan, seperti perampokan, terorisme, dan lain-lain. Yang kedua adalah melaksanakan Jakarta Informal Meeting yang bertujuan untuk mendamaikan pihak yang berkonflik di Kamboja. Yang ketiga adalah membantu perdamaian negara-negara yang berkonflik seperti Kamboja dan Vietnam. Dan yang terakhir adalah mengusulkan pembentukan Badan HAM atau Hak Asasi Manusia ASEAN. Peran ini diwujudkan Indonesia dengan mengajak negara-negara ASEAN melindungi hak asasi warga negaranya. Peran Indonesia di ASEAN dalam bidang pendidikan. Yang pertama, menyusun kurikulum pendidikan yang berlandaskan pada perdamaian dunia, menghargai HAM, serta prinsip demokrasi. Penyusunan kurikulum ini bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang menghargai persamaan HAM dan demokrasi. Yang kedua adalah menyediakan sarana pendidikan berupa sekolah dan perlengkapan sekolah yang memadai. Yang ketiga, mendukung program pertukaran pelajar dengan memberikan beasiswa kepada para pelajar yang berprestasi. Program ini berperan meningkatkan daya saing siswa dalam bidang pendidikan, karena hanya siswa-siswa berprestasilah yang dapat mengikuti program tersebut. Dan yang keempat adalah kerjasama dengan negara lain untuk mengembangkan ilmu pengetahuan atau teknologi yang dimiliki. Ini adalah kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang sosial. Yang pertama, pembentukan kelompok kerja ASEAN. Kelompok kerja ini berperan sebagai pemberi gagasan untuk mengatasi permasalahan dalam bidang kependudukan dan urbanisasi di negara-negara ASEAN. Yang kedua, pembentukan kelompok kerja kota-kota ASEAN berwawasan lingkungan. Kelompok kerja ini berperan dalam memberikan pendanaan dan dukungan kepada masyarakat untuk menciptakan kota yang berwawasan lingkungan. Fungsi dari kelompok kerja ini adalah mengenalkan upaya pembentukan kota-kota berwawasan lingkungan di ASEAN. Dan yang ketiga adalah penanganan bencana alam yang terjadi di negara ASEAN. Hal ini sangat penting ya, karena mengingat kawasan ASEAN terletak di kawasan yang rawan bencana.
Sedangkan bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang pangan adalah yang pertama, penyediaan pupuk, diantaranya melalui pabrik pupuk Sriwijaya di Palembang. Yang kedua, didirikannya IRRI atau International Rice Research Institute di Filipina untuk melakukan penelitian agar negara-negara ASEAN memiliki ketahanan pangan. Dan yang ketiga adalah ekspor dan impor komoditas pangan dari negara-negara ASEAN. Ingat bahwa pangan itu berhubungan dengan makanan. Kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang sosial dan budaya. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial di kawasan ASEAN. Yang kedua, pertukaran pemuda dan pelajar antar negara ASEAN. Para pemuda dan pelajar ini memiliki kesempatan untuk mempelajari budaya negara setempat. Yang ketiga, mengurangi tingkat kesenjangan yang ada pada masyarakat negara ASEAN. Dan yang keempat adalah penyelenggaraan perlombaan olahraga antar negara di Asia Tenggara yang diikuti oleh atlet seluruh negara Asia Tenggara. Contohnya adalah penyelenggaraan SEA Games. Nah, anak-anak, itu tadi adalah materi mengenai bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN dalam beberapa bidang. Memang sangat banyak ya bidangnya, namun yang perlu kalian ingat adalah kata kunci. Misalnya, bidang pangan. Nah, yang kalian ingat mengenai, oh berarti mengenai makanan, seperti itu. Kemudian bidang ekonomi, oh berarti mengenai perekonomian, seperti itu ya anak-anak. Selamat mengerjakan soal yang Ibu kirimkan di link. Jangan lupa kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.